Sania tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar pengakuan Arkanah. Ini terlalu mendadak untuknya. Ia belum menyiapkan hatinya untuk mendengar hal seperti itu dari seorang pria. Wartawan di sana ikut tersentuh mendengar pengakuan Arkanah pada sosok perempuan di sampingnya. Maaf Tuan Arkanah, kami ingin mengajukan pertanyaan, tapi ini bukan sesuatu yang menyinggung. Salah satu wartawan di sana pun menyahut karena penasaran dengan hubungan mereka. Oke, silahkan. Kami penasaran bagaimana Anda tahu bahwa Nyonya Sania yang bersama dengan Anda malam itu. Apa Nyonya Sania sendiri yang memberitahu hal itu pada Anda? Tanya wartawan itu. Sania tidak tahu kalau saya yang bersama dengannya malam itu. Lalu tentang bagaimana saya tahu bahwa dia adalah wanita yang saya cari, itu semacam ikatan batin yang diberikan Tuhan sampai saya merasa curiga kalau wanita yang bersama saya adalah Sania. Karena kecurigaan saya itu, saya berusaha mencari kebenarannya. Saat sempat salah mengenali seseorang sebagai Sania, tapi tak lama saya curiga kalau dia tidak sama dengan wanita yang saya cari. Dan wanita yang membuat video tentang saya, itu wanita yang menipu saya. Dia membawa wanita lain ke hadapan saya dan mengatakan kalau wanita itu adalah wanita yang bersama saya di hotel ini. Penjelasan Arkanah membuat para wartawan akhirnya puas. Mereka yang sebelumnya menganggap Arkanah lelaki hidung belang, kini respon mereka tersentuh dengan kisah cinta Arkanah dan Sania. Lalu para wartawan itu berterima kasih karena Arkanah bersedia melakukan konferensi pers yang akhirnya membuka kebenaran dari video Ratna. Mereka pun meninggalkan ruangan itu satu persatu. Setelah Liam menutup acara konferensi pers itu, Arkanah dan Sania kini berada di mobil taksa dan mobil itu melaju meninggalkan hotel. Di dalam mobil, Arkanah terus memegang tangan Sania. Sania sesekali melirik Arkanah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi masih canggung mengeluarkan sesuatu yang ingin dikatakan pada Arkanah. Lalu, Arkanah tiba-tiba menoleh saat Sania mencuri-curi pandang. Seketika Sania memalingkan wajahnya, tapi Arkanah sudah terlanjur menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Sania, panggil Arkanah. Sania menoleh kembali. Ya, Arkanah tak merespon Sania. Ia malah menoleh ke taksa. Taksa pelankan mobilnya. Baik, kemudian Arkanah kembali menoleh ke Sania. Tanpa mengatakan apapun, ia memegang pinggang Sania, lalu mengangkat tubuh istrinya sampai Sania duduk di atas kakinya. Sania terkejut, matanya membulat sempurna melihat Arkanah karena wajah pria itu terlalu dekat dengannya, apalagi ia duduk di atas. Sepertinya kau belum percaya semua yang kukatakan tadi di depan semua orang, dan aku penasaran dengan apa yang kamu rasakan terhadapku. Apa kau masih membenciku dan masih berniat meninggalkanku? Aku tidak membencimu, cuma marah pada situasi yang membuat kita harus menikah. Lalu tentang niatku meninggalkanmu, itu dulu sebelum menikah. Tapi setelah menikah, aku tidak pernah memikirkan diriku untuk meninggalkanmu duluan. Itu karena aku menghargai pernikahan. Kalau bukan kamu yang menceraikanku, aku nggak akan pergi. Tutur Sania, tapi Arkanah masih penasaran dengan sikap dingin Sania selama ini. Kalau kamu tidak berniat meninggalkanku, lalu kenapa sikapmu seolah menjaga jarak dariku? Tanya Arkanah. Mas Arkanah, aku pernah menikah dengan pria yang mengatakan di depan semua orang kalau dia sangat mencintaiku. Bahkan dia bilang apapun yang kukatakan akan selalu dia percayai, dan aku pun percaya pada semua yang dia katakan sampai aku menerima lamarannya. Tapi kenyataannya dia tidak percaya padaku, hanya sebuah foto dan fitnah tentangku dari orang yang baru dikenalnya. Dia sampai menceraikan aku. Aku cuma coba untuk menjaga hatiku yang sudah dilukai agar tidak semakin terluka dan hancur. Tanpa sadar, Sania meneteskan air matanya saat mengatakan semua itu di depan Arkanah. Arkanah menghapus air mata istrinya itu dengan gerakan lembutnya. Aku tidak suka mengatakan
kata hanya untuk menyenangkan seorang wanita, Sania. Tapi di depanmu aku malah ingin mengatakan banyak hal agar kamu percaya padaku. Aku katakan dengan jujur, saat ini aku belum bisa mencintaimu. Hatiku tidak mudah menerima cinta lagi. Bahkan pria manapun tidak ada di dalam hatiku. Tapi kamu bisa yakin kalau aku akan tetap di sisimu, karena aku sangat menghargai pernikahan, Mas Arkana, dan aku orang yang setia dalam hubungan sakral seperti ini. Arkana pun memeluk Sania dengan erat. Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak punya niat untuk pergi meninggalkanku. Masalah perasaan akan perlahan-lahan tumbuh. Aku akan berusaha untuk membuatmu mencintaiku. Sania membalas pelukan suaminya. Ia memeluk erat lelaki itu dengan senyum lembut yang tampak di wajahnya. Jujur, perasaannya memang belum dipenuhi oleh Arkana, tetapi ia tersentuh dengan pengakuan cinta dari Arkana hingga membuatnya yakin untuk berada di sisi Arkana. Di rumah Rafa, pria itu sedang menangis keras di dalam kamarnya. Ia baru saja melihat konferensi pers Arkana yang membuat hatinya semakin hancur. Tidak ada harapan, hanya itu yang bisa Rafa katakan berulang-ulang, saking hancurnya perasaannya melihat hubungan Arkana dan Sania yang disiarkan di televisi. Terlebih, hal itu menyadarkan Rafa bahwa ia hanya sebongkah kerikil kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan Arkana. Tak ada gunanya ia mengharapkan cintanya kembali. Sebulan kemudian, Ratna kini mendekam di penjara. 3 minggu lalu ia tertangkap dan 2 minggu lalu dia resmi menjadi tahanan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sania. Ia juga menjadi tersangka dalam kasus perdagangan manusia. Kini perempuan itu hanya bisa melamun di sel tahanan dengan rambut acak-acakan serta pakaian yang berantakan seperti pengemis. Itu membuat para penghuni lain menganggap bahwa Ratna sudah menjadi gila, tapi Ratna tetap diabaikan di sana. Sementara Bayu yang sudah bercerai dengan Marsha kini menjadi pria miskin. Ia tidak punya apa-apa lagi, tapi itu menyadarkan dirinya yang sudah banyak berbuat jahat. Dengan penyesalan itu, Bayu memulai membuka lembaran baru. Ia bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan, dan uang yang ia hasilkan itu ia berikan pada anak Amitah yang lebih membutuhkan biaya. Namun ia juga tak melupakan Eli. Dengan gaji pertamanya, ia memberikan Eli boneka, lalu mengirimkan boneka itu ke rumah Arkana. Marsha yang menerima hadiah boneka dari Bayu tersenyum menatap hadiah itu. Walau dia gagal menjadi suami, tapi seenggaknya dia berusaha menjadi ayah yang baik. Terima kasih Mas Bayu. Sania yang berdiri di sebelahnya merangkul bahu Marsha dengan senyuman di wajahnya. Ia melihat Marsha, ini baik untuk Eli. Jadi kalau kamu punya waktu luang, kamu pertemukan Eli dan Bayu, supaya Eli hanya mengingat kebaikan ayahnya saja, karena cinta pertama anak perempuan itu ada pada ayahnya. Kalau Eli trauma dengan ayahnya, kemungkinan dia juga akan trauma pada laki-laki lain. Jangan buat dia seperti itu. Marsha mengangguk. Iya Mbak Sania. Marsha, Arkana, seruan dari Omar Rahadi mengejutkan Marsha. Seketika Marsha berdiri di tempat duduknya. Oma pulang? Sania ikut berdiri dengan ekspresi bingung dan penasaran melihat Marsha yang terkejut. Oma siapa? Oma kita, Sania. Ayo cepat, kita harus temui beliau secepatnya biar nggak makin marah. Dengan segan, dengan cepat Marsha menarik tangan Sania untuk menghampiri Omar Rahadi.
Marsha langsung meraih tangan Oma Rahadi, lalu mencium punggung tangan omanya. Sania juga meraih tangan Oma Rahadi. Oma Rahadi membiarkan Sania mencium tangannya, tapi tatapan Oma Rahadi ke Sania tampak serius serta dingin, seolah tak menyukai Sania. Sania menyadari tatapan Oma Rahadi, terlebih Oma Rahadi tidak tersenyum hingga Sania menganggap bahwa Oma Rahadi tidak menyukai dirinya. "Apa kau Sania?" tanya Oma Rahadi. Sania kembali menatap Oma Rahadi. "Iya Oma." Sania sudah diberitahu oleh Marsha bahwa ia harus memanggil Oma jika bertemu dengan Oma Rahadi, agar Oma Rahadi merasa dihargai sebagai nenek mertua. "Saya perlu bicara denganmu sekarang, ayo ikuti saya," tegas Oma Rahadi. "Baik." Oma Rahadi kemudian menoleh ke Marsha. "Marsha, Oma perlu bicara dengan Sania. Kamu lebih baik bawa koper Oma ke kamar." Marsha mengangguk, lalu Oma Rahadi membawa Sania ke ruang tengah untuk bicara. Di sana beliau langsung duduk di sofa, sedangkan Sania hanya berdiri di depan Oma Rahadi. "Saya baru bertemu dengan kamu hari ini. Kalau bukan karena berita itu, entah sampai kapan Arkanah menyembunyikan pernikahannya dari saya. Jadi Sania, saya bawa kamu bicara di sini untuk bertanya tentang kamu. Walau terlambat, tapi setidaknya saya tahu kamu berasal dari keluarga mana." "Saya berasal dari keluarga sederhana, dan kedua orang tua pun saya sudah lama tiada. Sekarang saya cuma sendiri, Oma." Sania merasa rendah diri saat mendengar ucapan Oma Rahadi yang menanyakan tentang asalnya, namun ia tetap menjawab tanpa ragu. "Orang tuamu sudah tiada, tapi kau pasti punya keluarga lain kan?" tanya Oma Rahadi. "Kalau keluarga lain saya nggak tahu Oma, orang tua saya nggak pernah cerita kalau mereka punya saudara. Karena itu saya berpikir kalau saya cuma punya mereka. Setelah mereka tiada, saya menganggap kalau saya tidak punya keluarga lain." "Oma," seruan Arkana seketika mengejutkan Oma Rahadi dan Sania. Keduanya menoleh bersamaan ke arah Arkana yang sedang melangkah menghampiri mereka. "Oma, aku sudah bilang jangan membuat Sania tertekan." Baru saja berada di sana, Arkana langsung bicara tegas di depan omanya. Itu karena ia sangat khawatir Oma Rahadi akan membuat Sania tertekan dan merasa tidak diterima di rumah ini. "Oma tidak buat istri kamu tertekan. Oma cuma bertanya tentang keluarganya. Apa itu salah?" Oma Rahadi juga tidak senang melihat Arkana langsung datang bicara seperti itu padanya. Ia kemudian menoleh ke Sania. "Apa saya sudah buat kamu tertekan, Sania? Apa pertanyaan saya tadi sudah buat kamu tersinggung?" "Tidak, Oma." Oma Rahadi kembali melihat Arkana. "Kamu dengar sendiri kata istri kamu." Sania menoleh ke Arkana. "Oma cuma tanya tentang keluarga aja. Itu wajar kok, karena aku dan Oma memang baru bertemu sekarang." Arkana yang mendengar ucapan Sania bernafas lega, sedangkan Oma Rahadi yang duduk di sana tampak kesal dengan sikap cucunya. "Sania, saya mau bicara dengan cucu saya. Tolong kamu tinggalkan kami berdua dulu." "Baik." Sania segera pergi dari sana. Setelah Sania tak ada di sana, Oma Rahadi kembali fokus dengan Arkana. "Arkana, Oma benar-benar tidak menyangka kamu menikah dengan perempuan seperti Sania. Dia dari keluarga miskin, orang tuanya juga sudah tidak ada. Selain penampilannya yang cantik, apa yang bisa dibanggakan dari Sania? Apa karena dia memberikanmu anak? Perempuan lain juga bisa." "Oma benar, perempuan lain juga bisa memberikan keturunan untuk keluarga ini, tapi jarang ada perempuan yang tulus untuk keluarga ini. Mereka semua ingin menjadi bagian dari keluarga ini karena ketenarannya dan kekayaan yang dimiliki keluarga Rahadi. Lalu kalau tiba-tiba kita mengalami krisis, apa perempuan itu masih mau menjadi bagian dari keluarga Rahadi, Oma? Aku dulu menerima wanita pilihan Oma.
dengan senang hati karena percaya perempuan itu baik, apalagi dia dari keluarga terhormat seperti yang Oma katakan padaku. Tapi kenyataannya dia malah mempermalukan keluarga kita, dan aku tidak suka perempuan yang tidak bisa menghargai sebuah hubungan. Lagi pula bisnis keluarga kita tidak bergantung pada mereka. Oma lihat kan, aku bisa menyelesaikan masalah video itu. Bahkan semua orang memuja Sania. Setelah Arkana melakukan konferensi pers, semua orang yang menyaksikannya malah bersimpati pada Sania dan Arkana. Mereka bahkan mendukung hubungan Sania dan Arkana. Tak hanya itu, orang-orang di luar sana menganggap cinta mereka adalah cinta sejati yang sudah ditakdirkan. Saham perusahaan Rahadi pun meningkat karena menganggap bahwa Arkana adalah sosok laki-laki baik yang penuh tanggung jawab, pantas memimpin sebuah perusahaan besar. Ia tidak malu mengungkap dirinya yang sudah menyewa perempuan bayaran sampai menghamili perempuan itu. Bukannya memberi uang pada perempuan itu untuk tutup mulut, Arkana malah menikahinya. Masalah yang ditimbulkan Ratna malah membuat nama Arkana semakin dikenal baik oleh di mata masyarakat. Oke, Oma tidak akan permasalahkan hubunganmu dengan Sania, tapi pesta pernikahan harus dilakukan, Arkana, dan Oma tidak mau kamu menolak rencana Oma, tegas Oma Rahadi. Baiklah, terserah Oma. Setelah menjawab Oma Rahadi, Arkana meninggalkan omanya. Ia mendatangi Sania yang ada di kamar Juno. Perlahan Arkana membuka pintu dan melihat Sania sedang sibuk dengan Juno hingga tak menyadari langkahnya seketika. Pria itu memeluk Sania. Sania terkejut dan ia refleks menoleh ke belakang melihat Arkana. Kamu bikin orang kaget aja. Kamu kaget? Tanya Arkana lalu pipi istrinya. Sania mengangguk. Oma ingin mengadakan pesta pernikahan untuk kita. Aku tidak bisa menolaknya. Jadi kita ikuti saja kemauan Oma ya. Biar dia senang. Karena aku juga merasa bersalah pada Oma. Aku tidak bilang cepat tentang kamu dan Juno, bujuk Arkana karena tahu bahwa Sania masih trauma dengan pesta pernikahan. Kalau Oma kamu menginginkannya, aku akan ikut. Arkana mempererat pelukannya pada Sania. Terima kasih, dan aku sangat menantikan malam pertama kita. Malam pertama, Sania kemudian memutar badannya berhadapan dengan Arkana. Bukannya kamu sudah mengambil malam pertamaku? Kapan? Tanya Arkana mengerutkan keningnya. Ia tampak bingung. Juno adalah buktinya. Arkana tersenyum tipis sembari menarik pinggang Sania hingga Sania kembali berada dalam genggamannya. Bagiku itu tidak termasuk malam pertama karena aku sedang mabuk dan kamu juga tidak sadar waktu itu. Malam pertama yang aku maksud adalah kamu melihat wajahku saat mengeluarkan suaramu agar kamu tidak bisa melupakan diriku, dan aku pun bisa puas memandang wajahmu saat kita menghabiskan malam pernikahan kita. Oke, baiklah, terserah kamu. Sania tampak malu ditatap oleh Arkana hingga ia mendorong suaminya menjauh, bahkan memutar badannya membelakangi Arkana. Sania pun langsung memegang dadanya yang berdebar kencang dan senyuman malu tampak di wajahnya. 3 tahun kemudian, mobil taksa baru saja tiba di teras rumah. Juno kecil berlari keluar menghampiri mobil taksa. Di saat itu, Arkana keluar dari mobil dan langsung menggendong anaknya yang berlari ke arahnya. Kenapa kau lari-lari sayang? Tanya Arkana sembari melihat anaknya. Juno lagi senang dengan papa datang. Terus di mana mama? Tanya Arkana. Ada di dalam. Di saat yang sama, Sania keluar dari dalam. Perempuan itu berjalan cepat menghampiri Arkana dan Juno. Sania langsung meraih tangan suaminya lalu menciumnya. Sedangkan Arkana mencium kening istrinya. Hal itu mereka lakukan selama 3 tahun ini. Aku sudah masak makan siang yang Mas suka. Ayo kita masuk makan sama-sama. Arkana mengangguk tersenyum dan tangannya mengelus belakang kepala Sania. Lalu mereka melangkah masuk. Saat itu mobil Marsha tiba. Arkana dan Sania pun menghentikan langkahnya. Lalu sama-sama menoleh ke Marsha yang turun dari mobil bersama Eli. Sejak bercerai dari Bayu, Marsha memutuskan untuk
hidup menjanda yang hanya fokus mengurus anak perempuannya. Ia tidak punya keinginan untuk mencari pengganti Bayu. Bukan karena tidak punya keinginan, tapi karena Marsha ingin menata perasaannya terlebih dulu sambil memberikan kasih sayang seorang ibu pada Ellie. Bahkan Marsha sudah memecat pengasuh Ellie dan memilih mengurus Ellie sendiri. "Makanan kesukaanku juga ada kan?" tanya Marsha sembari menghampiri Arkana dan Shania. "Ada dong, aku nggak lupa," jawab Shania tersenyum. "Oke, kita masuk makan sekarang." Arkana dan Shania kembali melangkah. Marsha dan Ellie ikut masuk ke dalam lalu duduk di ruang makan. Semuanya duduk di sana dan mulai menikmati masakan Shania. Rona bahagia tampak di wajah semua orang. Pujian terus diberikan untuk Shania yang sudah susah payah masak makanan enak dan semuanya tersenyum lebar. Itu artinya mereka sangat menikmati kehidupan mereka saat ini. Bahagia itu memang sederhana dan Shania sangat menikmati kehidupan bahagianya saat ini meski ia hanya bisa tinggal di rumah mengurus anak dan suaminya.